Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Vivin Hidayati, calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SD Negeri Berbah 2, Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Perumpamaan yang saya ambil terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara adalah biji-bijian dan petani. Murid diibaratkan sebagai biji-bijian yang memiliki sifat dan kodrat yang berbeda-beda. Kacang hijau misalnya. Kacang hijau dia memiliki kulit yang berwarna hijau. Berbeda dengan kacang merah ataupun kacang kedelai yang memiliki warna kulit merah ataupun kekuningan. Demikian juga dengan murid-murid kita. Secara fisik, murid kita tidak ada yang sama, baik secara warna kulit, rambut, ataupun bentuk wajahnya. Kemudian, guru atau pendidik diibaratkan sebagai petani yang merawat biji-bijian tersebut sampai tumbuh menjadi dewasa. Setiap biji akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Biji jagung, dia akan tumbuh menjadi tanaman jagung. Sedangkan biji mentimun juga akan tumbuh menjadi tanaman mentimun. Masing-masing biji tidak dapat bertukar untuk menjadi pohon yang lainnya. Kacang hijau tidak akan mungkin menjadi tanaman jagung. Demikian pula, kacang tanah tidak bisa menjadi tanaman jagung. Pendidik hanya bisa menuntun bibit itu sesuai dengan kodrat dan karakternya. Petani dapat memberikan perlakuan tertentu untuk menunjang pertumbuhan dari tanaman tersebut. Misalnya saja dengan menyirami, memberi pupuk, kemudian mengolah tanahnya, serta menghilangkan hama yang menempel pada tanaman tersebut. Setiap bibit memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Coba sekarang kita perhatikan. Tanaman stroberi misalnya. Tanaman stroberi memerlukan suhu yang lebih dingin dibandingkan dengan tanaman padi yang biasa hidup di dataran rendah bersuhu panas. Kebutuhan air pun berbeda-beda. Tanaman padi memerlukan kebutuhan air yang lebih banyak dibandingkan dengan tanaman jagung. Demikian juga tanaman-tanaman yang lain. Setiap murid juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tanaman-tanaman ini memerlukan sinar matahari, air, dan suhu yang berbeda-beda. Apabila kita salah memperlakukan dari salah satu jenis tanaman ini, maka apa yang terjadi? Tentu saja, tanaman ini tidak bisa tumbuh dengan subur. Misalnya, tanaman stroberi kita perlakukan sama seperti tanaman padi, yaitu kita berikan air yang sangat banyak. Maka yang terjadi tanaman stroberi adalah busuk. Tentu saja, hal tersebut tidak kita inginkan apabila terjadi pada murid kita. Maka, tugas kita sebagai pendidik harus mengenali karakter dari masing-masing murid sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memperlakukan siswa tersebut. Biji yang baik belum tentu menghasilkan pohon yang baik pula. Karena di dalam perkembangan pohon tersebut ada pengaruh yang bisa merusak pertumbuhan tanaman tersebut.
Misalnya, di tengah perjalanannya ada kutu yang memakan daun-daun, atau bisa juga ada ulat yang bisa menghabiskan daunnya dalam kesehariannya. Tentu saja, petani harus segera mengatasinya sebelum tanaman tersebut rusak berat. Sama halnya dengan siswa. Siswa dengan dasar yang baik, dia bisa berubah menjadi jahat apabila terkena pengaruh jahat. Misalnya, masalah kekurangan ekonomi, kemudian kondisi keluarga yang tidak harmonis, dan juga pengaruh teman yang jahat. Dari ketiga faktor ini bisa membuat peserta didik yang sudah memiliki dasar baik bisa berubah menjadi tidak baik. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun peserta didik supaya tidak terkena pengaruh jahat dari luar. Jika murid yang memiliki dasar belum baik, maka tugas pendidik adalah menekan karakter jahat tersebut sehingga tidak muncul atau menguasai diri. Lalu, penerapan seperti apa yang sudah saya lakukan di dalam kelas? Yang pertama, saya sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Misalnya adalah variasi metode mengajar. Seperti kita ketahui bahwa setiap anak memiliki pemahaman materi yang berbeda-beda. Ada anak yang suka dengan metode permainan, ada anak yang suka dengan metode visual, dan sebagainya. Selanjutnya, saya juga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan produk belajarnya. Misalnya, anak A suka menggambar, maka saya memberikan kebebasan untuk mengekspresikannya dalam bentuk gambar. Kemudian, untuk menerapkan karakter baik, kami melakukan pembiasaan baik seperti pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta pembiasaan ibadah di sekolah seperti sholat berjamaah dan juga mengaji. Selanjutnya, saya juga berkolaborasi dengan orang tua terkait pendidikan di rumah dan sekolah. Tantangan yang saya hadapi yang pertama adalah saya sebagai pendidik belum menguasai sepenuhnya metode mengajar yang sesuai dengan karakter siswa. Kemudian yang kedua, kurangnya kedisiplinan dalam penerapan pembiasaan baik. Selanjutnya, kurangnya pemahaman dari orang tua terkait pentingnya guru dan orang tua, terkait pentingnya kolaborasi guru dan orang tua. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya menggunakan solusi sebagai berikut. Saya mengikuti diklat dan juga mencari informasi dengan orang yang berkompeten, bisa juga saya mencari di internet. Kemudian yang kedua, saya melakukan pengawasan dan pemberian teladan kepada murid terkait pembiasaan baik. Yang ketiga, pendekatan kepada orang tua dengan menambah frekuensi pertemuan. Yang awalnya hanya semester 1 kali dalam 1 semester, kita tingkatkan menjadi 2 atau 3 kali pertemuan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.